Kita tidak pernah tahu apakah ini merupakan DC resmi Akulaku atau memang oknum-oknum DC yang mengatasnamakan Akulaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pinjaman di Akulaku, karena kemarin juga banyak yang diancam untuk nasabah Galbay di Akulaku ya teman-teman. Jadi harapan saya dengan menonton video ini, teman-teman yang Galbay di Akulaku, ketika teman-teman diberikan ancaman atau diberikan informasi seperti ini, maka teman-teman sudah tidak akan takut lagi ke depannya. Ada beberapa hal atau kasus ya teman-teman, dimana nasabah itu di email atau di WA serta di telepon dan ditakut-takuti dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Nah, ketika mendengar hal tersebut itu akan ketakutan, karena kita agak awam ya dengan pasal-pasal hukum seperti ini. Ya entah mereka mengecek sendiri apa enggak, pasal 378 dan pasal 372 ini isinya apa, tapi yang jelas ini bukan merupakan hal yang harus teman-teman khawatirkan. Kenapa? Karena pinjol itu kan urusannya perdata ya teman-teman, bukan pidana. Kalaupun di sini ada penipuan dan penggelapan, itu kan masuknya ranahnya pidana sebagai template atau format yang disampaikan oleh pinjol untuk menakuti teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Akulaku. Karena itu pasti nggak bakal kejadian ya teman-teman. Intinya ketika teman-teman Galbay berapapun atau hutang berapapun, teman-teman nggak bisa bayar, ya nggak akan kena pidana ya teman-teman. Karena intinya ketika teman-teman Galbay berapapun, hutang berapapun, dan teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman nggak akan kena di pidana ya. Nggak masuk, karena penggelapan juga bukan masuk ke ranah pencurian ataupun penipuan. Nah, beda ceritanya ketika teman-teman itu menghack aplikasi Akulaku, terus teman-teman mengambil uangnya, terus kalian nggak bisa bayar, ya itu kan masuknya pidana ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin istilahnya alur ya atau SOP yang berlaku, ya ini nggak bakal kena pasal penipuan. Biasanya para DC atau debt collector ini mempelesetkan arti. Ya teman-teman, jika teman-teman tidak bisa bayar sesuai dengan kesepakatan, yang menganggapnya ini teman-teman kenapa pasal penipuan, padahal kan enggak ya teman-teman. Karena memang itu kita tidak benar-benar kita tidak mempunyai uang. Kalau teman-teman nggak ada uang, kan itu bukan berarti teman-teman niatnya kabur, bukan teman-teman itu niatnya nipu dan tidak membayar. Tapi kan memang kondisi pada saat ini itu kan sedang tidak memungkinkan ya teman-teman. Apakah benar DC bisa membajak nomor handphone kita, terus kemudian mereka menggunakan nomor HP kita ini untuk meminta sumbangan kepada kontak yang ada di HP kita? Tentu ya teman-teman, kita akan berhadapan dengan DC kalau telatnya memang sudah cukup lama. Ya kalau masih baru telat sehari 2 hari, itu rata-rata DC-nya baik-baik aja, masih sopan, masih ramah. Beda cerita jika teman-teman itu sudah telat 3-4 bulan atau di atas itu, maka teman-teman akan menghadapi berbagai macam jenis keluhan-keluhan yang mungkin sangat mengganggu ya. Kalau teman-teman ini berada di pinjol legal, itu kemungkinannya kecil sekali ya teman-teman, kecuali teman-teman itu di WA kemudian ditelepon sama DC, terus dikirimkan APK-nya, kemudian linknya itu kita klik dan kalian terkena virus HP-nya. Nah itu bisa jadi masuk akal. Tapi jika teman-teman memang itu mengajukan di pinjol ilegal, itu kan data diri teman-teman itu bisa diakses melalui kontak ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, hindarilah pinjaman online ilegal. Oleh karena itu teman-teman harus waspada ketika teman-teman mendownload aplikasi apapun di luar Play Store. Ya risikonya seperti itu ya teman-teman. WA teman-teman dibajak, kemudian WA-nya bisa share kemana-mana. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur? Mau tidak mau teman-teman harus reset HP-nya jadi setelan pabrik. Nah kenapa? Karena teman-teman tidak akan pernah tahu itu handphonenya itu bisa diinjek atau dimasukin link yang berbahaya di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.